Kami dari penasihat hukum sangat yakin dengan apa yang kami majukan. Sudah, itu aja. Dan ini sindikat, bukan kami sindikat. Ya selama ini dokter tidak merasa itu, jadi ya dibuktikan saja. Sebelum saya sampaikan sebelumnya, ada rekaman dan sebagainya yang akan menguatkan terhadap keterlibatan pihak-pihak lain. Ditetapkannya Nikita Mirzani dan Mail Syaputra sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang atas laporan Reza Gledis memang berhasil membuat gempar seisi jagat maya. Apalagi keputusan ini turut menyingkap pula tabir gelap tentang dugaan adanya sindikat mafia skincare yang disebut-sebut memunculkan sosok dokter detektif alias doktif sebagai pion. Walaupun selama ini Doktif selalu mengklaim bahwa pergerakannya itu merupakan bentuk dari keluhan konsumen. Sebuah dugaan yang hingga sampai saat ini masih vokal diserukan oleh tim kuasa hukum Reza Gledis. Buktinya, dalam laporan yang menyeret nama Nikita sebagai tersangka, pihak Reza juga melaporkan dua sosok lagi, yakni Doktif serta Dr. Oki Pratama. Lantas, seperti apa tanggapan pihak kuasa hukum Reza Gledis terkait penetapan Nikita sebagai tersangka? Serta apa pula yang membuat pihaknya masih begitu yakin dengan dugaan adanya sindikat mafia skincare? Pada intinya bahwa kami dari penasihat hukum sangat yakin dengan apa yang kami majukan. Sudah, itu aja. Dan ini sindikat, bukan kami sindikat. Apakah ini sindikat? Kan begitu ya. Kami tetap melakukan dugaan bahwa ini adalah merupakan sindikat. Dalam hal ini ada satu pola yang sama, ya, pola yang sama yang dilakukan oleh yang kami duga sindikat ini untuk melakukan pemerasan terhadap pemilik brand owner ini dan dokter estetika yang tadi hadir. Ya, seperti contoh begini, direview. Setelah direview, kemudian ditelepon, lalu dibilangin, awas hati-hati, ini gue dipanggil sama BPOM, DPR RI dan sebagainya. Nah, kemudian ini dokter estetika dan pemilik brand owner ini ketakutan sehingga melakukan komunikasi. Jadi polanya sama ya, tidak hanya klien kami dokter RG ya, tapi kepada beberapa korban-korban yang lainnya. Jadi kenapa kemudian kami mengatakan ini dugaan sindikat? Karena mempunyai pola yang sama terhadap korban-korban yang lain. Seperti itu dia. Ya selama ini dokter tidak merasa itu, jadi ya dibuktikan saja. Jadi nanti akan terbantahkan semua yang dibilang apa? Sindikat apa? Iya. Semua tidak pernah ada. Sindikat pemerasan Nah dibilangnya. iya, jadi dokter itu bingung, dibilang, Mas ini nggak ngerti sama sekali, tapi kok seolah-olah dibuat seperti itu. Dan mereka menginginkan penggiringan opini ini benar. Jadi sesuatu yang tidak ada, digiring benar-benar ada, jadi masyarakat ini dibuat benar-benar percaya. Gitu. Padahal sebenarnya nggak ada, bahkan kan Pak Ade Ari sendiri tidak menyebutkan adanya doktif di situ. Jadi kalau memang yang salah ya salah, kalau yang benar jangan dikait-kaitin, diikut-ikutin karena rasa benci, gitu. Karena adanya rasa benci ke doktif yang nggak ngerti apa-apa dikait-kaitin, pokoknya doktif harus kena, kita giring opini, nggak begitu, gitu. Jadi masyarakat jadi cerdas aja, kita lihat faktanya, gitu. Seperti apa? Adakah bukti-bukti yang mengarah ke seperti itu? Dan itu masuk ke ranah hukum. Jangan penggiringan opini disebar di medsos seperti itu. Kan itu bisa dipenggal, diedit. Jadi luar biasa, dokter merasa ini fitnahnya luar biasa dan kalian pelakunya itu sangat dolim. Ya, jadi kalian tinggal tunggu aja waktunya dan jika tidak terbukti, apa yang akan terjadi? Pencemaran nama baik. Semua akan balik ke diri kalian sendiri. Artinya silahkan dia, itu hak dia melakukan pembelaan diri. Tetapi kami sudah menyajikan ya bukti-bukti yang berupa yang sebelum saya sampaikan sebelumnya, ada rekaman dan sebagainya yang akan menguatkan terhadap keterlibatan pihak-pihak lain. Jadi doktif itu kenal dengan Nikita, itu pun dikenalkan dari SS. Kok bisa SS bilang bahwa doktif ini sudah kenal lama?
Kan SS sendiri yang ngenalin Doktif, yang ngasih tahu gitu. Jadi ini amnesia semua apa gimana sebenarnya ceritanya, kok jadi berubah 180 derajat kan Dok, gitu loh. Jadi kalau Doktif tunjukin nih semua chatnya kaget semua loh, kok bisa begini ceritanya ternyata. Tapi ya itulah. Sebenarnya Dokter Reza ini kan saya salut. Pertama kenapa saya salut, beliau ini kan paham hukum acara. Ya ini salah satu public figure ya, ada juga yang lain sih yang saya ketemui yang paham hukum acara, sehingga dia dari awal sih tenang. Dia tenang karena dia yakin dan percaya ini akan membuahkan hasil, dan kemudian oknum-oknum yang dia laporkan dia yakin akan ditahan. Dan mendengar ya sebenarnya klien kami semalam sudah mendapatkan SP2AP terkait surat yang kami sampaikan kepada Polda Metro Jaya, dan beliau sudah merasa bahwa ini wajar. Sementara itu, penetapan Nikita sebagai tersangka turut menguak pula sepak terjang Doktif di Sumatera Utara yang sempat terlibat polemik panas dengan seorang dokter estetika bernama Andreas Henfri Situngkir. Sesosok pria yang hingga sampai saat ini masih vokal menyuarakan rasa tidak sukanya terhadap konten-konten Doktif yang diduga menyalahi aturan. Diketahui perselisihan keduanya bermula ketika Doktif diduga mengunggah sebuah konten yang mencoreng nama baik serta kehormatan Dr. Andreas. Berdasarkan pengakuan kuasa hukum Dr. Andreas, kisruh ini telah berujung laporan polisi pada akhir tahun 2024 silam. Bahkan Doktif dikabarkan sudah dipanggil oleh pihak kepolisian. Sayangnya, dikarenakan satu dan lain hal, Doktif sampai saat ini belum mampu memenuhi panggilan tersebut. Lantas, seperti apa kelanjutan laporan Dr. Andreas Henfri Situngkir? Proses tahapan yang sekarang, proses laporan Dr. Andreas sudah masuk dalam tahapan proses sidik. Dan informasi yang kami dapat besok ya, mungkin ya ini informasi ya belum pasti. Silakan teman-teman nanti mencari informasi sebenarnya bahwa pihak penyidik dari Polrestabes Medan akan meminta keterangan kepada dokter detektif ya. Kemudian dengan segera akan melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka terhadap dokter detektif alias Dokter Samira. Ya kami berharap bahwa dokter detektif ini alias Dokter Samira agar dapat dengan segera ditahan. Artinya dengan mempertimbangkan pasal 21 ayat 1 KUHP dan kemudian perlakuan dokter detektif alias Dokter Samira yang sudah mengulangi perbuatan pidana terhadap klien kami dan juga terhadap orang lain yang juga sudah melaporkan perlakuannya di Polres Jakarta Selatan maupun di Polda Metro Jaya. Ya, jadi saya berharap agar penyidik bekerja dengan baik sebagaimana hukum acara dan peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019. Karena ini sudah berlarut ya dari Oktober, perjuangan untuk menghabiskan waktu ini kan cukup panjang ya. Karena juga saya kan berpraktek untuk masyarakat juga. Saya sih berharap ini tidak berlarut-larut lagi agar segera ditanganin dan mendapatkan kepastian hukum aja. Jadi perlu kami jelaskan sebenarnya huru hara ini kan dimulai dari dokter detektif September 2024. Yang pertama sekali yang melakukan perlawanan terhadap perbuatan melawan hukum oleh akun dokter detektif adalah Dokter Andreas. Ini biar dipahami gitu. Ya, selama ini semua masih diam. Tetapi Dokter Andreas yang juga sebagai dokter estetika beranggapan bahwa apa yang disampaikan oleh dokter detektif terkait overclaim adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan peraturan BPM nomor 3 tahun 2022 dan peraturan BPM nomor 21 tahun 2022. Sehingga bantah membantah di media sosial timbullah satu konten ya yang dibuat oleh dokter detektif yang merendahkan martabat klien kami. Ya, akun dokter detektif menyatakan bahwa Dokter Andreas ini bukan dokter, justiper,
justiper, kemudian penipu, lalu dokter Agala dan sebagainya. Sehingga kemudian dokter Andreas melaporkan akun dokter detektif tertanggal 8 Oktober 2004 di Polda Sumatera Utara. Di bulan Oktober saya sempat didemo. Waktu saya sedang di Eropa, saya ditelepon sama Dinas Kesehatan dan organisasi saya di Ikatan Dokter Indonesia di Medan. Karena pendemo ini datang cukup ramai, membawa spanduk wajah saya sebagai bukan dokter. Saya dikatakan bukan dokter, saya seorang penipu, saya hanya seorang justiper. Kemudian sejawat saya di organisasi menanyakan bagaimana kronologisnya, saya langsung berikan silakan pendemo saja yang menjelaskan, karena saya nggak bisa lagi menjelaskan apa-apa. Ketika mereka memintanya untuk mencabut STR saya atau praktek saya, silakan langsung ke yang punya wewenang aja mencabut STR saya. Saya sampai sepasrah itu untuk ya sudahlah. Kalau untuk konten review sebenarnya siapapun tidak bisa, tidak boleh, dilarang oleh aturan dari BPOM RI nomor 3 tahun 2022. Jadi saya memang tidak, maksudnya itu misleading lah, sesat. Jadi saya memang diawali dengan konten tersebut, sehingga saya sampai saat ini juga masih dicerca oleh beliau di sosial media. Di sisi lain, berkembang liarnya kisruh ini nampak memberikan dampak cukup besar bagi Doktif. Ya, Doktif yang sebelumnya selalu tampil berani mengucap apapun yang ia yakini, kini dinilai ragu-ragu oleh masyarakat. Buktinya, Doktif sampai menuliskan keluh kesahnya lewat sebuah unggahan di media sosial. Penggiringan opini semakin dahsyat mereka lakukan karena tidak mampu menjatuhkan Doktif. Gerombolan sirkus bersatu padu memfitnah dan memframing Doktif dengan berbagai cara. Ingat, ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membalas kalian semua. Sontak saja unggahan itu pun mendapatkan reaksi tegas dari Dr. Andreas yang menuding Doktif telah berlagak layaknya seorang korban. Mulai playing victim. Kemarin minta dituntut, minta dilawan. Sekarang setelah dilawan malah nangis. Tak berhenti sampai di situ saja, Dr. Andreas bahkan ikut meragukan kapasitas Doktif setiap kali dirinya melakukan pengujian produk skincare. Kok kau bilang pula penggiringan opini? Kau bilang lagi nggak bisa ngalahin kau. Memang orang-orang kayak gini nih. Kalau penggiringan opini itu, kau beropini tak ada kau bukti. Kau memang kau. Itu yang kubuat itu cerita fiktif, bukan opini. Fiktif pakai suara. Itulah drama fiktif tadi. Kok kau bilang pula penggiringan opini? Memang nggak akan nyampe orang-orang kayak kau. Silalap kau penggiring opini. Kau yang menggiring, kau bilang orang menggiring. Aku itu bercerita fiktif, cerita fiktif. Jadi beda sama giring opini. Udah, ngapain ditangkepin? Ngapain masalah usahanya si laporan? Dan itu silahkan melapor. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, silahkan melapor. Negatif yakin nggak akan bisa naik, ya buktinya nggak kuat gitu loh. Ya, jadi biarin aja melapor, bagus daripada melabrak gitu. Kau ngakunya sebagai konsumen, tapi kau tak pakai. Kau hanya beli, terus kau cek ke lab. Terus bahasa kau itu sosok diduga ada kandungan berbahaya. Kau siapa? Kalau kau konsumen, kau pakai. Tapi kalau kau instansi atau badan BPOM, nah kau sebagai pengawas. Kau nggak usah ngambil peran si BPOM RI sebagai pengawas jadi dirimu. Kau tuh individual, jadi nggak usah aneh-aneh. Kau nggak usah kemaru. Kalau bahasa Medan itu kok kemaru.
Apalagi kalau latar belakangnya penjual skincare. Ya kau pakai aja skincare kau sebagai konsumennya. Kau konsumen dari skincare kau sendiri. Itu aja kau iniin, kau fokusin sampai berkembang. Gitu aja. Jangan kau bodoh-bodohin lagi masyarakat. Paham? Yang ingin dokter katakan satu hal, pasti owner-owner yang melaporkan adalah owner-owner yang merasa yang bilang ya. Jadi owner skincare yang skincare-nya Saya nggak mau bilang nih. yang skincare-nya diduga ya. Jadi mereka yang santai-santai aja, something Skintific misal, brand-brand yang lain yang sudah dokter sudah hafal-hafal itu Scarlett atau apa gitu, Siva, Hana Sui. Apakah mereka datang? Apakah mereka melakukan keluhan? Tidak. Jadi ya mereka yang terganggu bisnisnya tapi tidak mau memperbaiki. Mereka yang merasa ketakutan dengan adanya doktrin membongkar mafia perskincare. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.